Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan mari kita selesaikan ya KD 10, di mana di rekaman terakhir ini kita akan sama-sama kaji ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di mana sebelumnya kita udah kaji ajaran tasawuf dari Imam Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Rabi'atul Adawiyah, Imam Ghazali, dan yang terakhir adalah tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya Ummu Al-Khair atau Ummul Khair, induk kebaikan. Ahmad Al-Jabbar, khodam Tuhan yang Maha Perkasa. Fatimah binti Abu Abdillah Al-Subai, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Jadi ini Imam Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ibunya seorang yang sangat alim ya, yang solehah dan sangat alamah, orang yang punya banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Qur'an di bawah bimbingan Abul Wafa Ali bin Uqail Al-Hambali, kemudian Abu Khattab Mahfud Al-Khalwazani Al-Hambali. Belajar hadis kepada Abu Khalid Muhammad bin Hasan Al-Balaqani. Kemudian belajar fikih pada Abu Sa'ad Al-Muhrimi. Belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrisi. Kemudian kepada Sahib Hamad Ad-Dabas. Dan dari yang terakhir ini, dia juga mengambil jalan tarekat. Oke. Ini jadi banyak gurunya ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, dan lughah serta sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam madhab Hambali, sehingga menjadi rujukan dalam madhab Hambali ini. Syekh Abdul Qadir termasuk penulis yang produktif ya, sebagaimana Imam Ghazali ya. Di antara kitab karangannya adalah Aurad Al-Jilani, Tufat Al-Muttaqin, Wasabilil Arifin, kemudian Adab Suluk, Watawassul ila Manazul Muluk, kemudian Al-Hizb Al-Kabir, Futuhul Ghaib, dan lain-lain. Muridnya sangat banyak, diantaranya adalah Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Farisi Al-Iraqi, Al-Qudwah Al-Arif Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Ma'ali bin Qayyid Al-Awani, Qadi Ad-Dayyar Al-Misriyah Al-Imam Az-Zahdi Az-Zaid, kemudian Abul Qasim Abdul Malik. Ini murid-muridnya ya. Jadi di samping beliau juga banyak menulis kitab, seperti Imam Ghazali juga banyak muridnya. Selama 40 tahun ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. 40 tahun ya. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Oke. Ini kehebatan ya seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selama 40 tahun dia mengabdi, mengajar, belajar dengan sungguh-sungguh kepada murid-muridnya. Inti ajaran tasawufnya. Di dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultanul Aulia ya. Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali ya. Atau kekasih Allah ya.
Kedudukan yang mulia ini dicapainya kan akhlaknya yang terpuji, ahwal dan karomahnya yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi diakui ya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan waliullah, bahkan digelari sebagai rajanya para wali Allah. Subhanallah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah termasuk tasawuf akhlaki ya. Itu sebagaimana tadi Imam Ghazali juga ya, tasawuf akhlaki. Yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak atau moral, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis. Seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Masya Allah ya. Allah. Beliau berkata, setiap hakikat yang tidak berpijak pada syariat adalah kezindikan. Ulang lagi nih ya. Setiap hakikat yang tidak berpijak pada syariat adalah kezindikan zindik ya. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya dengan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah SAW. Jadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Syekh Abdul Qadir ini sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW, meskipun tidak zaman dengan Nabi, tapi dia menjadikan Rasul sebagai teman dan pengajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Abi Al-Fattah, suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat seberkas cahaya berkilau menerangi ufuk langit. Dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan." Lalu Syekh Abdul Qadir mendengar ini, dia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan menyeru kepada suara tadi dengan ucapan, "Enyahlah engkau dariku. Engkau adalah makhluk terkutuk. Enyahlah dariku wahai makhluk terkutuk." Jadi suara ini kemudian Syekh Abdul Qadir mengusirnya ya, supaya pergi dari Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sekalian, seketika itu cahaya itu tadi berubah menjadi gelap menyerupai asap. Lalu bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku, sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan sebab pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku telah menyesatkan dengan kejadian serupa ini kepada 70 ahli tarekat." Jadi artinya di sini setan ngasih tahu kepada Syekh Abdul Qadir dia telah menyesatkan 70 ahli tarekat yang mungkin dia menyimpang dari syariat atau dari dari hukum Islam. Jadi hakikatnya diutamakan tapi kemudian tidak menjalankan syariat, sehingga yang haram menjadi halal sebagaimana tipu daya dari setan laknatullah. Setelah selamat dari tipu daya tersebut, beliau memuji Allah dengan mengucapkan, "Anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku." Syekh Abdul Qadir kemudian ditanya, "Bagaimana Anda bisa tahu bahwa cahaya itu adalah setan?" Maka beliau menjawab dari ucapannya, yaitu, "Telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan,
Karena Allah tidak akan menyuruh berbuat jahat. Atau Allah tidak mungkin menghalalkan yang haram. Gitu ya. Atau mengharamkan yang halal. Jadi yang halal pasti halal, yang haram tetap haram. Nah, ini jawaban dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ajaran Islam dari dua aspek, lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Misalnya tentang tuharah yang berarti suci. Bagi beliau, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Ya. Kemudian kedua adalah penyucian secara batiniah. Diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia itu dosa atau maksiat. Lalu dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian ini harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan atau dibimbing oleh guru atau mursyid. Ya, ini supaya kemudian tidak menyimpang melalui taubat, kemudian talqin, dzikir, tasfiyah dan suluk. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia. Dan lagi nih, kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia. Tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan yang tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti bangga diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengkonsumsi makan haram ini bisa merusak kesucian batin. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin. Seperti apa? Mata melihat hal-hal yang haram, telinga mendengarkan pergunjingan dan sejenisnya, fitnah, ghibah. Tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah. Mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, caci maki. Ini juga awalnya aktivitas fisik yang bisa juga menghilangkan kesucian batin. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau taubat yang sungguh-sungguh. Istighfar kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah, atau minta kepada orang yang didolimi, dan berdoa kepada Allah agar Allah melindungi dari perbuatan-perbuatan yang serupa yang merupakan maksiat di lain waktu. Jadi mohon lindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ajaran Islam dari dua sisi, lahir dan batin. Ya. Lahir, aspek formal ajaran fikih. Batin adalah substansi tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja ya, tapi juga harus dari sisi yang substantif, yaitu pengamalan tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan ibadah fardu saja, tapi juga beliau mengamalkan amal-amal yang sunnah dan penting dalam kehidupan ibadahnya dan muamalahnya, di samping yang fardu maupun yang sunnah sama-sama penting. Oke, jadi inilah sekalian, selesai sudah pembahasan kita untuk KD 10, di mana yang terakhir ini adalah kita belajar mengkaji ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, nanti pada setelah ini kalian nanti ada soal tes untuk ulangan harian ya. PH ke-10 atau PH ke-5 untuk KD 10 yang nanti akan saya sampaikan di info berikutnya. Untuk soalnya nanti di e-learning kalian kerjakan untuk memenuhi nilai untuk PH 10 ya. Sedangkan PH 5 nanti insya Allah kita akan juga gabung dengan soal nilai PAT untuk KD yang ke-11 tentang kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi demikian sekalian, penjelasan untuk KD 10 sudah selesai sampai di ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.